Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu mata kuliah komputer akuntansi untuk pertemuan ketiga. Minggu lalu kita sudah membuat profil perusahaan, dan adik-adik mahasiswa sudah mengerjakan dalam bentuk latihan dan sudah dikumpulkan di Google Classroom. Baik, hari ini Bapak akan memberikan tutorial tentang mengubah nama akun, kemudian menambah nama akun, kemudian menghapus akun, ya. Jadi akan kita jelaskan di pertemuan ini. Baik. Sebelum kita memulai, kita buka dulu program mayapnya seperti yang ada di layar monitor. Di sini ada open, ada create, ada explore, what's new dan exit. Itu semua sudah dijelaskan minggu lalu. Karena kita sudah mempunyai file di program mayap ini, maka yang pertama kali kita buka adalah open. Untuk membuka data, kita klik saja open. Kemudian otomatis muncul nama akun dari mayap yang kita kerjakan minggu lalu. Di sini nama filenya adalah PT Prima Elektronik. Bapak klik sekali, kemudian diklik open di bawah sekali saja. Kemudian akan muncul user ID dan password. Ini kita oke kan saja, ya. Oke. Baik. Di sini yang perlu Bapak sampaikan itu active your company file. Ini ada beberapa versi, ya. Kalau versi 23 dia 4 pilihan. Kalau versi 2019 mungkin 3 pilihan, ya. Nah, jadi kalau versi 23 ini dulu Bapak jelaskan. Yang pertama katanya di sini, I want to active my company file online. You must be connected to the internet. Artinya kita akan mengaktifkan company file kita ini dengan harus terhubung dengan internet. Jadi ini kita abaikan, bukan ini yang harus kita pilih. Kemudian pilihan kedua di sini disebut I want to active my company file by phone. Nah, jadi kita ingin mengaktifkan file kita ini dengan menggunakan telepon, tentu ke yang membuat program ini. Ini pun bukan alternatif yang harus kita pilih. Kemudian yang ketiga, I want to active my company file later, trial versi. User should also choose the option 23 days remaining. Nah, jadi katanya kita akan mengaktifkan company file kita ini nanti saja. Nah, trial versi untuk pendidikan, ya, versi coba-coba untuk 23 hari ke depan. Jadi kita dikasih waktu 23 hari aktifnya company file kita ini. Jadi kalau kita pilih yang ini, berarti kita punya kesempatan 23 hari lagi. Yang awalnya 30 hari, karena minggu lalu sama dengan hari ini udah 7 hari, berarti sisanya 23 hari lagi. Itu berbeda-beda, tidak sama. Misalnya di komputer Bapak 23 hari, ada juga yang lebih, yang ada yang 40, ya. Itu paling minimal 30. Kemudian yang keempat itu I want to mark this company is read only. Yang keempat ini seandainya kita pilih yang nomor 4 ini, maka data kita hanya bisa di read only, tidak bisa diubah. Namanya saja read only, ya, hanya bisa membaca. Jadi seandainya Anda atau adik-adik mahasiswa memilih yang keempat, maka itu harus diulang kembali kalau sudah terlanjur mengklik, karena tidak ada gunanya kita masuk pun dia ke mayap halaman utama, itu kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa membaca saja. Merubah tidak bisa, menambah tidak bisa, menghapus apalagi, karena kita sudah memilih pilihan yang salah. Jadi pilihan yang tepat adalah yang ketiga. Kalau versi yang lain, misalnya versi 19, Bapak bilang tadi versi 20,
Kalau seandainya ada pilihannya cuma 3, maka tetap yang dipilih adalah yang ketiga. Jangan salah pilih. Kalau sudah terlanjur salah pilih, silakan kembali dari awal, ulangi lagi dari pertama kali ya. Baik, sesuai dengan pilihan yang Bapak sebutkan tadi, kita pilih yang ketiga ya. 1, 2, 3. I want to activate my company file later. Kemudian kita pilih continue. Kemudian dia akan mengingatkan you have only 23 days, artinya kita mempunyai 23 hari lagi untuk aktif company file kita ini. Kita okekan saja. Kemudian do you wish to run data verification at this time, artinya kita apakah kita ingin memverifikasi data kita sekarang ini, apakah terjadi error atau apa, kita pilih no saja untuk mempersingkat waktu. Kalau yes, gimana Pak? Yes pun nggak ada masalah, tinggal lagi waktunya nanti agak lama terbuka karena dia akan memverifikasi data dari awal. Kita no kan saja. Kemudian ini adalah halaman utama dari Mayop. Baik, sesuai dengan yang Bapak sampaikan di awal, bahwasanya materi kita untuk hari ini adalah membuat akun, menambah akun, dan menghapus akun. Baik, pertama kali yang harus kita buka adalah pastikan dulu ya, di paling atas ini yang kita klik adalah account. Soalnya bisa saja kita misalnya ini di banking, kalau di banking pindahkan dulu ke akun, seandainya di sales pindahkan ke akun juga. Seandainya posisi yang terbuka jendelanya adalah purchase, maka tetap kita pilih account, karena di jendela account baru kita bisa memilih account list ya. Pastikan jendela kita tetap di jendela account, maka kita pilih account list. Baik, di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama all account, yang kedua aset, yang ketiga liabilities, yang selanjutnya equity, selanjutnya income, selanjutnya cost of sales, kemudian expense, kemudian other income, kemudian other expense. Baik, Bapak jelaskan untuk all account. Artinya all account itu adalah semua rangkuman dari aset sampai dengan other expense itu ditampilkan di all account. Jadi untuk menyederhanakan supaya kita tidak terjadi human error dalam mencatat atau membuat akun ini, maka sebaiknya kita masuk ke pintu masing-masing. Misalnya ke pintu aset dulu kita ya. Yang pertama adalah aset. Baik, ini sudah terbuka Mayopnya. Sekarang kita buka materi kita yang ada di buku ya. Yang punya buku bisa buka di halaman 10 ya. Yang tidak punya buku, ini Bapak bagikan sebentar. Ini dia, silakan, ini mau dibuat dulu slide-nya. Nah, gini ya. Ya. Itu Bapak bagikan di Google Classroom ada, tapi kalau yang mempunyai buku ada di halaman 10. Ya. Baik, kita buat untuk mengubahnya di sini disebut current asset, di Mayop disebut di sini aset, maka pertamanya kita harus klik tanda panah ya. Tanda panah yang sebelah kiri yang ini ya. Ininya kita klik tanda panahnya sebelah kiri. Baik, akan muncul seperti ini. Di sini yang muncul adalah header account. Header account itu artinya judul ya, judul atau subjudul. Kemudian kita lihat judulnya di sini 1000 ya, nomornya, account name-nya itu sebentar ya, current asset ya, current asset. Usahakan menggunakan huruf kapital dulu, current assets ya. Kemudian kita pilih oke. Baik, tandanya dia header, dia akan huruf bold atau
ditebalin ya, ditebalin. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Yang paling perlu itu adalah di link ya. Dalam mempelajari MYOB ini itu ada, perhatikan kolom link, linked ya. Yang tanda checklist itu mempunyai arti yang perlu diperhatikan ya. Karena kita salah merubah nama atau mengubah namanya, itu akan berakibat fatal ya. Itu akan berakibat fatal. Jadi kita harus bisa memahami mana saja akun-akun yang dilingkan. Jadi ketika dia misalnya di jurnal, dia link kemana. Jadi jangan sampai kita salah ya, jangan sampai kita salah menentukan nama akunnya. Baik, kita lihat yang pertama di sini adalah check account, kemudian tipenya bank, kemudian text no text, kemudian linknya tanda checklist. Ya. Jadi ini tidak bisa yang namanya di checklist itu tidak bisa dihapus ya, tetapi bisa dirubah. Kemudian check account ini harus sifatnya bank. Tipenya kan dibuat sini bank. Jadi ini kita klik dulu. Pastikan dia jangan header ya, jangan header. Pastikan dia detail account. Karena kalau header dia nomornya tidak seperti ini. Jadi pastikan dia tipenya bank. Kemudian kita lihat tadi nomornya ini, angka satunya ini 1100 ya, pas 1100. Kemudian pastikan namanya adalah tadi apa ini, cash in bank ya, cash in bank. Cash in bank. Oke. Jadi cash in bank ini tidak boleh dibuat menjadi piutang, tidak boleh dibuat menjadi persediaan, karena nanti kalau kita salah menempatkannya maka jurnalnya pun akan kacau, akan salah juga ya. Jadi ini wajib cash in bank. Kalau misalnya ada pertanyaan, seandainya Pak cash in banknya ada 2, bagaimana Pak? Kalau seandainya cashnya ada 2, maka bisa kita masukkan di undeposit fund. Nah, ini kan disebutkan juga di sini undeposit fund ini harus yang bertipe bank ya. Kebetulan kita di sini di soal kita lihat ya, yang namanya cash in bank cuma satu, yang kedua adalah petty cash. Berarti petty cash ini termasuk tipe akunnya bank. Berarti yang nomor 1200 petty cash ini kita masukkan ke undeposit fund ya. Jadi kita klik saja 1200, kita ketik petty cash ya. Kalau opening balance ini kosongkan saja, nanti waktu kita mengisi neraca saldo. Pastikan ini inactive accountnya ini harus blank ya, jangan ada tanda checklist. Kalau sempat tanda checklist itu akan bermasalah juga nanti ketika kita mengisi neraca saldo. Baik, kita setelah selesai kita oke. Kemudian apalagi yang tanda checklist di sini adalah account receivable. Account receivable ini tanda checklistnya itu tipenya harus piutang usaha. Kita tidak boleh dia membuat account lain, karena kalau sempat kita buat account lain maka jurnalnya pun akan salah. Jadi trade debtor itu karena tipenya account receivable, maka nama akunnya pun harus account receivable. Kita lihat contohnya, yaitu account receivable 1300 ya, 1300. Karena di sini 1300 ada, ini harus kita buang dulu. Dia tidak bisa, perhatikan kalau MYOB itu nama boleh sama, nama akun boleh sama, tetapi nomor akun tidak boleh sama. Ketika dia contohnya seperti yang ini ada 1300, sementara 1300 itu adalah account receivable. Di sini disebut ada bank. Karena ini tidak ada tanda checklist, berarti ini boleh dihapus. Berarti cara untuk menghapus account itu ada di buku, nanti ada, silakan saja dibaca. Klik dulu tanda panah yang sebelah kiri,
sama seperti tadi. Kemudian pilih paling atas. Di sini kan di paling atas ada file, ada edit, ada list dan sebagainya ya. Kita pilih yang edit. Kemudian kita pilih delete account. Kita pilih dia, maka dia akan hilang. Contohnya seperti itu untuk menghapus akun ya. Baru kita buat 1300. Kalau tadi kita tidak hilangkan 1300, maka dia tidak akan berhasil merubah namanya menjadi account receivable. Jadi ini kita buat 1000. Kita lihat dulu contohnya biar apanya sok latihannya. Ini kan piutang dagang atau account receivable, nomor akunnya 1300. Nah, ini 1300. Kemudian kita ketik account receivable. Oke ya, baik. Setelah tanda checklist, artinya account yang sudah link dengan account yang lain sudah terpenuhi, baru yang lainnya kita tambah atau improvisasi sesuai dengan kebutuhan soal ya. Ini latihan kita buka dulu. Setelah 1300 berarti kita masuk ke 1400, allowance for debt full debt ya, itu pengisian piutang tak tertagih. Berarti ini tadi kita sudah bisa merubah nama, kita sudah bisa menghapus nama account, sekarang kita menambah account. Caranya sangat mudah. Pastikan kolomnya tetap di aset ya, jangan sampai berpindah. Kita klik new ya, new dulu. Kemudian dia tetap detail account. Kemudian ini ada tipenya beberapa di sini ya. Yang pertama bank account receivable, other current asset. Karena yang mau kita isi ini adalah allowance for debt, termasuk dalam kategori account receivable, maka kita buat account receivable karena merupakan pengisian piutang tak tertagih. Kemudian nomornya tadi berapa tadi ya, ini tipe akunnya ya, account receivable, sama ini pun account receivable. Kemudian nomornya 1400. Kemudian kita enter atau tab. Nah ya, kita enter atau tab, maka muncul account name. Kita hapus dulu account name. Namanya tadi kita klik namanya tadi di sini allowance. Nah ini ya, kita copy saja. Copy, mana dia? Copy. Kemudian kita pastikan aja allowance for ya. Kemudian kita oke. Baik. Itu untuk menambah satu lagi merchandise inventory, persediaan barang dagang ya. Persediaan barang dagang itu 1400. Ini 1400 allowance for debt merchandise inventory. Kalau misalnya tadi contohnya seperti ini, kita shoot lagi di sini, kita terus membuka halaman baru, boleh ketik ALTN ya. Mana dia? New saja pun boleh, ALTN pun bisa ya, mana yang lebih cepat saja. Kemudian 1500 tadi ya, 1500. Kemudian kita enter namanya merchandise inventory ya, opening balance nya oke. Baik, ini sampai di sini merchandise inventory itu 1500. Kemudian store supplies ya, seandainya kita tidak mengokeykan, kita klik untuk halaman baru supaya menyikat waktu, kita bisa ketik
alternatif N, maka dia akan muncul halaman baru. Yang tadi macam mana? Udah pasti tersimpan, tetapi kita lihat dulu setelah merchandise inventory ada store supplies ya, itu 1600, kemudian namanya store supplies, kita copy, jadi tadi yang 1500 sudah tersimpan merchandise inventory, baru yang selanjutnya adalah store supplies. Jadi ini silakan dilanjutkan sampai 1.700 ya, itu silakan dilanjutkan untuk menyingkat waktunya. Kita pindah ke liabilities ya, liabilities. Baik, liabilities ini adalah kolom hutang ya, kolom hutang. Identitasnya dimulai dengan angka 2. Kalau aset tadi identitasnya angka 1, liabilities angka 2, equity nanti angka depannya itu angka 3. Berarti kita balik ke liabilities. Baik, liabilities ini kita yang perlu diperhatikan adalah link account. Pasti link account dulu yang harus kita perhatikan. Di sini ada trade creditor. Kemudian tipenya kita lihat situ account payable. Berarti di sini wajib hutang usaha, account payable. Tidak boleh account yang lain ya. Wajib hutang usaha atau account payable. Kita lihat di sini judulnya untuk liability adalah current liability. Kita ubah dulu namanya menjadi liability, kemudian current liability sudah ada, kita buat dulu new, kemudian kita pilih header, kemudian kita pilih current liability, kita ketik ya, kita ketik 1000 ya tadi. Coba kita lihat dulu nomornya ya, 1000 ya, 1000. Baik, nomor 1000. Kemudian kita enter, baru kita ketik current spasi liability. Perhatikan juga penulisan huruf kapital sama huruf biasa ya, liability. Oke, artinya utang lancar, tapi pastikan dia di header, jangan di detail account ya. Oke, baik. Kemudian setelah itu kita lihat di soal itu, kita lihat ya, yang termasuk account payable itu adalah 1200 ya, account payable. Maka tipe account payable ini dulu kita selamatkan. Di sini kita klik dulu 1200, kemudian pastikan account payable, baru kita ketik account payable juga, account payable, kita oke kan ya, dia jangan di header tapi di detail, pastikan ini tidak terchecklist atau blank. Baik, dia akan muncul ini dia 1200 sesuai dengan soal, yaitu 1200 account payable. Baik, selanjutnya dia other liability. Other liability artinya di sini boleh kita gunakan dia untuk perhitungan inventory ya. Ini kalau mau kita gunakan di sini credit card boleh ya, kita credit card di sini 1100, kita buat saja 1100. Pastikan dulu ini account payable, kemudian ini 1100, kemudian ini credit card ya. Credit card. Oke. Nah, jadi dia sekarang ini
posisinya credit card sama account payable. Kita perhatikan dia di sini tidak sejajar ya, credit card dengan account payable, maka bisa kita turunkan dia, kita geser ke dalam agak menjorok dengan klik down ya. Kalau up dia akan mundur seperti ini, kalau down dia akan ke depan. Baik, itu yang tanda checklistnya link dengan account yang lain. Berarti kalau yang lain bisa dihapus. Ini cara menghapusnya. Biasanya seperti ini, mau kita hapus boleh, mau kita rubah namanya dengan yang lain pun boleh, tapi Bapak lebih suka dihapus biar lebih konsentrasi. Jadi kita menggunakan menggunakan account sesuai dengan soal. Cara menghapus seperti ini, kemudian kita klik edit, kemudian delete account, maka dia akan hilang dari daftar kita ya, daftar account yang ada di liability. Kemudian ini kita terus hapus ya. Nah, contohnya seperti ini, an account list, that list link to text code ya. Dia tadi tidak ada tidak ada dia tanda linknya, tetapi dia ternyata di sini untuk kode pajak ya, text code, dia link rupanya ya. Jadi ini kita okekan dulu. Output text, berarti dia ini adalah harus ke PPN keluaran ya. Kita lihat ada nggak PPN keluaran di daftar soal kita. Kalau misalnya di sini tidak ada PPN keluaran, yang adalah income tax PPN payable. Oh, ini ada nih, PPN keluaran ada ya, PPN keluaran. Berarti kita buat sini PPN keluaran itu 1.600. Kita klik ini tanda panahnya, PPN outcome ya, PPN outcome. Kemudian nomornya kita delete dulu. Kita lihat tadi berapa nomornya tadi, PPN outcome yaitu 1.600 ya. Bapak tidak menyebutkan angka keduanya ya, tapi menyebutkan depannya saja, PPN outcome 1.600, kemudian namanya PPN outcome ya, PPN keluaran atau PPN outcome. Kemudian oke. Kita lihat adakah ya, baik, ada, ini muncul ya, PPN outcome. Karena dia terlalu keluar, kita masukkan ke dalam. Baru selanjutnya input text ya, PPN income. PPN income berapa ini? PPN income dia ada di 1.700. Berarti ini 1.700. Kemudian kita klik PPN income. Oke. Kemudian kita downkan lagi. Oke. Sales tax payable itu utang pajak. Kita lihat di sini utang pajak penghasilan ya, 1.400. Utang PPh aja kita buat ya. Income tax payable, income tax payable. Boleh kita tulis nama akunnya dulu, income tax payable. Kemudian kita lihat tadi nomornya berapa tadi ya, income tax payable nomornya 1.400. Kemudian kita oke kan. Baik, ini dia 1.400 otomatis berurut ya. Kita lihat 1.100 credit card, 1.200 account payable, 1.300 accrued, 1.300 accrued utang biaya. Ini yang belum ada. Ini bagaimana caranya? Kita tidak usah panik, kita cukup
mengklik new saja. Kita lihat tadi accurate expense belum masuk, new, kita klik new, kemudian 1300, kemudian kita klik accurate expense ya, accurate, baru kita oke kan. Nah, mana tadi accurate expense ya, termasuk dalam other current liability. Tadi kita buat accurate expense other liability ya, sama ya. Kemudian PPN outcome tadi other current liability juga, other current ya. Oke, selanjutnya ini kita hapus saja dulu, edit, delete. Nanti bagi adik-adik mahasiswa yang belum paham atau belum pernah menggunakan Mayop, silakan baca di buku, di situ sudah dijelaskan bagaimana cara mengubah, menambah. Ini kita menghapus akun ya. Ini PPN income, jadi selanjutnya ini 1200, 1300, 1400, 1500 utang PPN ya. Kita buat lagi utang PPN, itu PPN payable 1500 new, 1500 PPN payable. Oke. Kemudian 1600, 1700, selanjutnya 1800 dividend payable. Kita klik saja 1800 dividend payable, dividend ya. Habis ini pastikan semua posisi detail account, baru kita oke kan. Oke, kita lihat soalnya dulu. Untuk dividend payable sudah selesai, masuk kita ke yang 2000 ya. 2000 itu long term liabilities. Caranya ini header ya, kalau sudah ada tanda di bold berarti dia adalah header. Nomor akunnya adalah 2000. Kita klik saja new, kita klik header ya. Di sini perbedaannya, yang tadi detail account kita pilih header, kemudian kita klik 2000, 2, 3 ya, baru kita enter, baru kita ketik tadi apa namanya, long term liabilities ya, long term liabilities. Copy saja, copy, baru pastikan long term liabilities ya, baru kita oke kan ya. Kita lihat secara otomatis dia menjadi bold ya. Kemudian setelah itu Bapak akan buat long 2100 ya, 2100. Kita klik saja new 2100, kemudian enter. Kemudian namanya di sini adalah Bank Mandiri Loan, kemudian copy, kemudian ini paste, kemudian ini kita klik long term liability. Pastikan ini tidak di terchecklist ya, tetap blank, kemudian oke ya. Baik, seperti ini sudah sesuai dengan soal. Selanjutnya adalah sudah selesai, masuk kita ke equity ya, equity. Baik, equity ini banyak terjadi masalah di sini bagi mahasiswa ya, karena ketidakpahaman terhadap akun-akun juga. Yang paling pertama kita kerjakan itu adalah yang tanda checklist ya. Yang pertama kali adalah yang tanda checklist, karena itu mempunyai link dengan account yang lain. Kalau yang tidak ada tanda checklistnya bisa kita isi belakangan. Kalau nomornya bisa saja ya, bisa saja nanti dibuat belakangan, dia akan berurut ya. Perhatikan, paid up capital itu tidak ada tanda checklist ya, itu tidak ada tanda checklist, jadi ini bisa kita buat belakangan. Retain earning bahasa Indonesianya adalah
laba ditahan ya, laba ditahan. Kemudian current earning ialah hutang tahun ini atau hutang bukan hutang, sorry maaf, laba tahun berjalan ya. Kalau return earning tadi laba ditahan, current earning tadi laba tahun ini atau laba tahun berjalan. Kemudian historical balancing account ini adalah ikhtisar laba rugi. Jadi ini harus kita pastikan sama nama akunnya. Kita lihat contoh ya. Common stock ini adalah tidak perlu di sini, tidak perlu duluan karena dia tidak berada di dalam tanda checklist. Yang perlu kita apain adalah retain earning ya. Retain earning itu 1.200, retain earning 1.200, kita klik 1.200, pastikan ini di angka 3, kemudian namanya sama, kemudian kita okekan ya. Retain earning mana tadi, oke, 1.200. Kita lihat lagi retain earning yang 1.300 income summary ya, ikhtisar laba rugi 1.300 historical balancing account. Oke, sama namanya, cukup kita okekan. Kemudian kita lihat lagi soal lagi, income summary. Kemudian sudah selesai di sini, baru common stock. Common stock itu adalah modal sahara. Kita buat saja common stock modal sahara, common stock sahara ya. Kita buat, dia posisinya di sini adalah paid up capital, artinya modal di store. Jadi ini kita klik tanda panah yang sebelah kiri, baru kita buat namanya tadi common stock sahara ya, common stock copy, kemudian sini paste, kemudian kita buat namanya sahara. Oke, kemudian kita okekan. Baik, kita lihat dulu 1.200 retain earning, 1.003 historical balancing account, common stock, baru current earning. Current earning ini adalah laba tahun ini, jadi dia di sini adalah otomatis ya. Karena ini 900, supaya berurut kita buat saja ini laba tahun ini 1.100 ya, nomornya saja kita ganti. Di buku memang tidak ada ya, jadi di buku tidak ada, tapi ini wajib kita isi. Nomornya saja kita buat menjadi 1.100, namanya tetap current earning. Baik, 1.100, 1.200, 1.300. Dan common stock sahara 2.000 tadi namanya. Common stock sahara 1.100, 1.000. Oh, 1.100, berarti ini yang 1.400 saja ini kita buat 1.400, karena 1.100 tadi adalah 1.100 common stock sahara. Oke ya, sudah sesuai dengan soal, kita lihat. Oke, sudah sesuai dengan soal. Baik, itu untuk yang equity. Baru masuk kita selanjutnya untuk menyikat waktu, itu adalah income ya. Income kita lihat dulu di soal, kita di sini disebut revenue ya, revenue 1.000, kita klik saja sini 1.000. Oh, 1.000 revenue saja, kita buat revenue ya. Kemudian baru penjualan barang dagang, sales merchandise. Ini dia ini frequented itu adalah yang ini tanda checklist juga ya. Perhatikan tanda checklist ini frequented. Dia di sini wajib yang ongkos angkut. Pendapatan dari ongkos angkut. Kita tengok sini, frequented adalah 1.200. Ini dulu kita klik 1.200 ya. Wah, kita klik frequented ya. Oke. Baru kita lihat late fee collect, artinya pendapatan dari keterlambatan pembayaran. Di sini ada enggak ya? Late collect
collected tidak ada ya. Pre-collect yang ada sales discount, sales ya, ini boleh kita abaikan ya, boleh kita abaikan karena tidak ada di sini. Let's pre-collect itu kita buat saja nomornya yang terakhir, nggak usah kita hapus karena ini nggak bisa dihapus ini. Kita buat aja nomornya 9000, kita okekan saja biarpun tidak ada di soal karena sifatnya dia tidak bisa dihapus atau link account, kita biarkan saja namanya saja kita rubah. Kemudian baru tadi kita 1100 ya, 1100 itu tidak link account, jadi kita buat saja new 1100, kita enter, kemudian kita delete namanya merchandise, sales merchandise ya, penjualan barang dagang, copy, paste, oke. Kemudian apalagi 1200 tadi sudah ya, 1200 sudah, 1300 sales discount ya, kita klik new 1300, kemudian enter, delete, kemudian kita klik sales discount, oke, copy, pastekan aja, oke. Kemudian sales return 1400 new, klik new, kemudian kita klik ketik aja pun boleh sales return ya, retur penjualan. Oke, baik, itu udah selesai 1400. Baru masuk kita ke kolom yang selanjutnya, itu cost of goods sold ya. Ini kita lihat cost of goods sold, yaitu harga pokok penjualan. Kita rubah dulu namanya cost of goods sold, kita klik tanda panah cost of goods sold ya. Pastikan header, oke. Kemudian apalagi ya, yang tanda checklist ini discount given, potong dan retur penjualan 1300 ya, 1300, kemudian namanya copy, kemudian paste, oke. Kemudian baru kita klik yang pertama tadi 1100, kita aja new 1100, enter ya, 1100, baru kita namanya tadi adalah cost of goods sold, copy, hapus, paste, oke. 1100 ya, kita lihat lagi soalnya 1100. Baru yang kedua adalah freight fee ya, beban angkut pembelian. Kita klik new 1200, baru kita freight fee ya, copy, paste, oke. 1200, kemudian 1300 tadi udah oke ya, 1100, 1200, 1300, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai di cost of goods sold. Baru kita masuk ke operating expense ya, expense, baru kita klik apa tadi sini, operating expense 1000 ya, kita buat 1000. Maaf, buat dulu header ya, ini header 1000, kemudian kita klik enter atau tab, sudah ada ya 1000, sini 1000, maaf 1000 katanya sudah ada namanya sini, berarti ini harus kita robah menjadi 1000 berapa gitu kan. Nah, baru dia bisa kita buat 1000. Oke, baru new, baru kita buat 1000, 1, 2, 3, enter. Apa tadi namanya, operating expense ya, operating expense, kita copy saja,
operating expense, sorry lupa buat header. Ya, operating expense dia udah jadi header ya. Kemudian selanjutnya di soal berikutnya adalah advertising expense ya. Kita di sini yang tanda link diskon taken, yang ada link accountnya diskon taken, itu diskon. Ada nggak di sini diskon ya? Di sini tidak ada, berarti ini kita nggak bisa dihapus ini. Jadi kita buat nomornya 99, kemudian diskon takennya itu biarkan saja, tapi kita inaktifkan saja ya. Baru oke. Baru mana lagi, prepaid ya, prepaid pun juga tidak ada. Kita buat tadi 988, ini nggak ada di buku, ini kita inaktifkan saja. Baru yang misalnya let's itu gitu juga kita buat 887, tidak ada di buku, terserah saja, yang penting dia di sebelah bawah karena dia tidak bisa dihapus ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita ketik apa tadi, beban iklan 1100. Baik, ini saja supaya jangan dihapus, ini aja kita gunakan 1100. Kemudian tadi namanya advertising expense ya, copy, oke, 1100. Kita bisa ke bawahkan dia, jangan sejajar dengan tadi yang di atas ini pun. Kemudian 1100, kemudian kita lihat lagi nomornya 1200, ini 1200. Telepon, water, electric expense ya, kita copy, paste, oke, 1200. Kemudian 1300 rent expense new ya, 1300 delete rent expense, copy, paste. Mau diketik pun boleh, mau di copy paste pun dia boleh. Kemudian 1300, 1400 ya, new 1400. Store supplies, copy, kemudian kita lihat lagi 1500 ya, 1500 new 1500. Kemudian maintenance and repair expense, kita copy, paste. Baik, untuk menyingkat waktu silakan nanti diketik sendiri sampai dengan 1900. Macam ini yang tidak perlu bisa kita delete. Oh, ini tidak bisa. Kalau tidak bisa di delete, berarti ini kita kosongkan saja. Kita kosongkan saja namanya. Baik, week and salaries tidak ada, kita buang saja. Yang employee kita buang saja. Baik, tidak ada lagi. Baik, ini silahkan dilanjutkan sampai dia ke 1900 ya. Kemudian ada income, kita lihat di soal itu ada revenue and gain ya, ada revenue and gain. Kita buat sini ada revenue and gain, maksudnya pendapatan lain-lain. Oke, di soal di sini ada dibuat sini cuman ada dua, kita klik saja new 1100. Kemudian namanya di sini interest income ya, pendapatan bunga. Kita copy, kita buat paste.
Oke, 1100 ya. Tadi baru 1000, terakhir 1200. New 1200. Delete. Dividen income, pendapatan dividen. Copy. Kemudian ya sudah selesai, baru kita other expense and loss ya. Other expense and loss. Other expense and loss. Kita lihat sini. Kita lihat soal ya. Ini ada Bapak kerjakan 1100 sama 1200 saja. Kita tambahkan nama akunnya 1100. Kemudian kita delete, kemudian kita kopikan saja ya. Enter expand. Oke, baru 1200. Kliknya. Bank service just copy. Baik, ini silakan diisi sampai dengan 1500 ya. Baik, ini Bapak anggap sudah selesai ya untuk menyingkat waktu. Baik, untuk tugas selanjutnya adalah membuat nama account yang seperti Bapak kerjakan tadi. Kita lihat caranya adalah dengan cara account list. Kita lihat sini account list. Sebentar ya, report ya. Report, kita klik dulu report, kemudian kita pilih account, kita pilih account list detail, kemudian display. Oh, katanya kita harus membuat tanggal ya. Cancel dulu, kita cari yang account list summary, bisa nggak ya? Ya, account list summary saja boleh. Account list summary ini yang dikirimkan ke Bapak ya, yang ini ya, account list summary ini yang belum ada saldonya, tidak apa-apa. Ini boleh dipoto, boleh di PDF kan pun boleh, baru dikirim ke Google Classroom ya, di Google Classroom. Waktunya seminggu ya, waktunya seminggu. Silakan dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang Bapak berikan. Kemudian kita kalau mau keluar dari Mayap, kita klik close yang paling atas, kemudian kita pilih no ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita yang ketiga. Untuk mendapatkan video terbarunya bagi adik-adik mahasiswa, tolong untuk di subscribe sehingga Anda bisa tahu video yang terbaru dari Bapak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.